Salam jumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan mereview ruang anjungan Express baris 1F. Baik teman-teman, kita mulai dari ini. Ini adalah toa atau tempat untuk kita lakukan pengumuman kepada penumpang. Di sini ada panel-panel navigasi atau panel-panel lampu navigasi yang kita gunakan pada malam hari jikalau berlayar. Di sini juga ada alarm untuk kebocoran kapal atau air masuk ke dalam palka. Alarmnya akan berbunyi. Begitu juga dengan pintu-pintu yang terbuka secara tidak sengaja, alarmnya akan terbunyi. Sini ada wiper. Wiper ini kegunaannya sama juga seperti wiper mobil. Saat hujan atau penglihatan terbatas, sering digunakan untuk bisa melihat. Di sini ada beberapa panel. Di sini juga ada panel emergency stop. Untuk blower dan genset kita bisa mematikan blower dan genset langsung dari anjungan jikalau terjadi emergensi. Ini ada radio yang digunakan untuk kita berkomunikasi antara kapal dengan kapal atau stasiun pantai dengan kapal, begitupun kapal dengan stasiun pantai. Kapal ini menggunakan 3 mesin dengan handle, ada 3 handle kiri, handle kanan, dan handle tengah. Kegunaannya untuk maju mundur kapal. sangat baik dan berfungsi sangat mantap. Sini ada kompas, kegunaannya untuk mengetahui arah kita utara, timur, barat, atau selatan saat kita berlayar di tengah lautan luas. Ini ada Navtex. Navtex adalah alat untuk menerima berita-berita navigasi atau meteorologi yang dipancarkan oleh stasiun pantai. Seperti itu. Di sini ada AIS, alat untuk mendeteksi kapal-kapal lain di sekitar kita, baik nama, kecepatan, jenis kapal, bendera, arah, jarak, dan sebagainya. Jikalau AIS hidup di kapal lain dan AIS kita hidup di kapal kita, maka kita akan mengetahuinya. Begitupun sebaliknya, jikalau kita menghidupkan AIS sedangkan kapal lain tidak menghidupkannya, maka kita tidak akan mengetahui identitas kapal tersebut. Cara sistem kerjanya seperti itu. Jadi kita wajib menghidupkannya. Itu sudah aturan internasional saat ini untuk dunia pelayaran, teman-teman. Alat ini sangat-sangat membantu untuk mengetahui jenis kapal dan kapal apa yang kita jumpa. Sangat-sangat membantu, sangat komplit dan detail untuk penjelasan kapal-kapal di AIS ini. Baik teman-teman, di sini ada GPS gunanya untuk menentukan lintang dan bujur kapal, mengarahkan kapal dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan rute yang sebelumnya sudah disetting terlebih dahulu. Merah-merah itu adalah rute, yaitu merah-merah, titik-titik merah itu adalah rute waypoint kita. Jadi tinggal kita setting lalu kita mengikuti trayek yang sudah kita atur itu ya. Merah-merah itu adalah trayek yang sudah kita atur, tinggal kita mengikutinya, teman-teman. GPS ini juga komplit, sudah ada dengan echo sounder, yaitu alat pengukur kedalaman laut. Itu adalah indikator kemudi, teman-teman. Sedangkan ini adalah radar, teman-teman. Berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada kita akan benda-benda di sekitar kita, baik itu kapal lain, perahu, pelampung, dan lain sebagainya. Radar sering kita gunakan pada malam hari atau saat cuaca tidak bagus dan jarak pandang terbatas. Sedangkan ini adalah monitor mesin kapal yang dapat kita kontrol dari anjungan, mesin kiri, mesin tengah, dan mesin kanan. Baik teman-teman, ini adalah fire alarm control atau berfungsi untuk mengatur seluruh instalasi fire alarm, atau bisa dibilang mengelola data dari detektor panas maupun asap sehingga akan mengeluarkan bunyi atau indikator visual sehingga orang-orang dapat mengetahui jika terjadi kebakaran, teman-teman. Kegunaannya sangat-sangat vital atau sangat-sangat penting. Ini adalah panel untuk ruangan dek. Seluruh ruangan di kapal, panel lampunya berada di sini. Ini adalah kemudi kapal. Ada 2 kemudi. Yang satu ini, yang kecil ini adalah kemudi dengan
hidrolik atau power steering, sedangkan ini masih manual. Jadi jikalau yang satu ini bermasalah atau trouble, maka kita bisa menggunakan kemudi yang satu ini. Sedangkan ini adalah panel kontrol untuk aki atau voltasenya. Aki digunakan untuk daya alat-alat navigasi dan seluruh lampu-lampu navigasi. Aki berada tepat di bawah, atau yang tadi kotak hitam di bawah itu, untuk menggunakan semuanya. Baik teman-teman, ini adalah SART. SART berfungsi untuk memudahkan pencarian kita saat terjadi kecelakaan. Jadi saat kita saat mau terjadi atau saat sedang terjadi musibah, kita wajib membawa SART sehingga dapat mengaktifkan SART tersebut untuk memudahkan pencarian lokasi kita, karena SART ini akan memancarkan sinyal untuk tim pencari atau seperti Basarnas, sehingga mereka bisa mengetahui secara detail, lintang dan bujur posisi kita di mana SART ini berada. Begitu pula dengan ini adalah EPIRB teman-teman. EPIRB fungsinya kurang lebih sama dengan SART, yaitu memberikan petunjuk lokasi secara akurat melalui sinyal agar tindakan pertolongan atau bisa dilakukan secara cepat mungkin. Kelebihan alat ini adalah jika saat terjadi kapal tenggelam dan kru kapal lupa mengaktifkannya, maka saat kapal tenggelam ini tekanan air akan membuat HRU memutuskan pengaitnya dan akan terangkat sendiri ke permukaan untuk mengirimkan sinyal kepada tim penolong teman-teman. Jadi alat-alat ini adalah alat sangat penting di kapal jikalau terjadi dalam keadaan mara bahaya teman-teman. Kita wajib sekali untuk membawanya saat terjadi kecelakaan. Baik teman-teman, kita beralih lagi. Ini ada monitor CCTV, posisinya lagi off. Sedangkan yang ini adalah clinometer. Alat ini untuk mengukur kemiringan kapal berapa derajat. Baik teman-teman, ini adalah barometer, fungsinya untuk mengukur tekanan udara. Barometer digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udaranya yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udaranya rendah menandakan kemungkinan akan terjadi badai. Seperti itu kegunaan barometer di kapal teman-teman. Jadi alat ini sangat penting untuk meramal cuaca. Baik, di sini ada lagi buku jurnal. Jadi setiap kejadian di kapal kita wajib mengisinya atau menulisnya di sini. Entah itu jam, tanggal, kejadian apa, berapa derajat, lintang bujurnya, semua kita wajib isi di sini. Kecepatan kapal, semua kejadian wajib diisi. Ini ada tempat untuk dokumen kapal. Sedangkan ini adalah bendera-bendera isyarat, bendera yang sangat-sangat penting di atas kapal. Kita dapat menggunakannya untuk mengisyaratkan jikalau kita sedang terjadi sesuatu di kapal kita. Ini adalah kotak P3K di kapal ini teman-teman. Baik, di dalam sini terdapat pelampung sekitar 15 buah. Sedangkan dalam loker yang ini terdapat alat-alat keselamatan seperti smoke signal, parachute signal, hand flare, line throwing, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi mau dibilang komplit lah kapal ini untuk secara manajemennya untuk keselamatan. Ya, kalau ini berfungsi untuk lampu sorot teman-teman. Jadi jikalau kita mau sorot ke kanan, tinggal kita putar ke kanan. Kalau kita mau sorot ke kiri, tinggal kita putar ke kiri. Sama kegunaan juga yang sebelah sana untuk lampu sorot teman-teman. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk HT kapal ini disimpan di dalam loker sini teman-teman, biar tidak gampang dipindah-pindahkan. Jadi saat dibutuhkan baru kita pakai teman-teman. Ini SART ada 2, kegunaannya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman semua. Alat-alat itu adalah alat yang sangat-sangat penting di atas kapal. Baik teman-teman, demikian video singkat dari saya. Jikalau video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan
bunyikan lonceng notifikasinya sehingga dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Jikalau suka dengan video ini, silakan like, silakan komen, dan silakan bagikan video ini sehingga teman-teman banyak yang bisa mengetahui kegunaan alat-alat navigasi yang berada di anjungan kapal. Baik, salam kompak selalu dan terima kasih sudah menonton video ini.